Oke, untuk yang kedua, tadi kita sudah membahas tentang ISO 177 itu, sekarang kita akan membahas tentang COSO. COSO itu kepanjangan dari Committee of Sponsoring of Organization of the Tradeway Commission. Nah, jadi yang di sini kita akan membahas tentang COSO. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana COSO itu atau sejarah dari COSO itu sendiri. Di sini sejarahnya itu saya bacakan, sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Komite ini didirikan pada tahun 1985 untuk mempelajari faktor-faktor yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam laporan finansial. Pada tahun 90-an, PricewaterhouseCoopers bersama komite ini melakukan ekstensif studi mengenai kontrol internal yang menghasilkan COSO framework yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal suatu perusahaan. Sejak saat itu, komunitas finansial global termasuk badan-badan regulator seperti Public Accounting dan Internal Audit Profession telah mengadopsi COSO ini. Hal ini juga bernilai untuk perusahaan manapun yang ingin memastikan sistem kontrol internalnya yang menggunakan standar internasional. Nah, dari sejarah ini kita dapat lihat ternyata COSO itu digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal suatu perusahaan. Kalau tadi yang di ISO itu dia difokuskan framework itu untuk bagaimana keamanan sebuah informasi dari sistem tersebut. Nah, jadi tergantung setiap framework itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, makanya pasti banyak yang bilang, sebenarnya framework ini, apakah semua perusahaan menggunakan framework A, framework B? Tidak, tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dia pengen bagian mananya yang supaya lebih terstruktur atau supaya dapat meningkatkan efektivitas atau menunjang perusahaan tersebut, itu yang mereka gunakan. Misi utama COSO, jadi di sini misinya adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Jadi misinya yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan ternyata untuk melalui etika bisnis, pengendalian internal. Jadi pengendalian dari dalam perusahaan tersebut supaya efektif. Komponen COSO di sini terdapat 5 komponen atau unsur yang saling berhubungan untuk menunjang pencapaian perusahaan. Yang pertama, control environment, atau bahasa Indonesianya lingkungan pengendalian. Kemudian yang kedua, risk penilaian risiko. Kemudian ada control activities, aktivitas pengendalian, information dan communication atau informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Nah, inilah 5 komponen untuk yang digunakan dari COSO untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kita bisa lihat dari bagian di sini, masing-masing dari komponen ini memiliki subbab. Bisa dibilang subbab ya, kayak poin-poin setiap komponen ini. Contoh yang pertama di sini kita bahas yang control environment ya. Control environment itu dia ada 5 poin yang akan dinilai atau dicek dari framework COSO, yaitu ada yang pertama, demonstrates commitment to integrity and ethical value. Jadi di sini lebih ke menunjukkan bagaimana komitmen perusahaan terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kemudian yang kedua, exercise oversight responsibilities. Jadi di sini adalah melakukan tanggung jawab atau pengawasan. Yang ketiga adalah establish structure, authority, and responsibility. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana perusahaan menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi melalui visi dan misi itu. Kemudian yang keempat, demonstrate commitment to competence. Jadi di situ bagaimana perusahaan menunjukkan bagaimana komitmen dan kompetensi perusahaannya tersebut. Kemudian yang kelima, enforces accountability, yaitu menegakkan akuntabilitas di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua kita bahas
risk assessment. Jadi risk assessment itu ada 4 poin di sana. Yang pertama, specifies suitable objectives. Di situ bagaimana perusahaan menentukan tujuan yang sesuai, bagaimana tujuan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, identifies and analyze risk. Jadi mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Risikonya nanti ke depannya seperti apa sih? Nah, bagaimana perusahaan menghandle risiko tersebut. Kemudian ada assesses fraud risk. Menilai risiko penipuan. Nah, itu juga ternyata penipuan itu juga kita harus antisipasi. Sebuah perusahaan bagaimana menganalisis atau menilai risiko penipuan. Kemudian yang ke-9 ada yang ini yang keempat bagi risk assessment atau nomor poin ke-9, identifies and analyze significant change. Bagaimana Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis perubahan pada perusahaan secara signifikan. Nah, di situ juga perusahaan diwajibkan harus bagaimana dia kalau ada perubahan dalam perusahaan tersebut, bagaimana dia menanggapinya. Di situ dia dinilai. Kemudian yang ketiga ada control activities. Bagaimana ada 3 poin di sana. Ada select and development control activities, yaitu bagaimana perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas kontrol dari perusahaan tersebut. Kemudian ada select and develop general control over technology. Bagaimana perusahaan memiliki dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi yang mereka punya. Kemudian ada develop through policies and procedures. Bagaimana perusahaan mengontrol atas teknologi yang dia punya atau yang dia kerahkan melalui sebuah kebijakan dan prosedur. Kemudian ada information dan communication. Jadi poin yang keempat adalah information dan communication. Bagaimana perusahaan menggunakan informasi yang relevan. Di situ dinilai. Kemudian communicate internally, bagaimana perusahaan berkomunikasi secara internal. Kemudian communicates externally. Selain internal, bagaimana juga perusahaan berkomunikasi secara eksternal. Eksternal di sini adalah perusahaan, baik klien ataupun orang-orang di luar perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada monitoring activities. Ada 2 poin di sana yang dinilai, yaitu conduct ongoing and or separate evaluation. Jadi di sini bagaimana sebuah perusahaan melakukan evaluasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung atau terpisah. Kemudian ada evaluated and communicates deficiency. Bagaimana sebuah perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan dari perusahaannya. Nah, itu adalah poin-poin dari framework Cusu yang dinilai dari sebuah perusahaan untuk meningkatkan apa tadi namanya, saya lupa. Meningkatkan efektivitas kontrol internal dari sebuah perusahaan. Jadi 5 poin ini yang dinilai dari framework Cusu itu sendiri. Kemudian ada kelebihan Cusu ini. Yang pertama ada pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Kemudian yang kedua dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Kemudian dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Ini adalah kelebihannya. Pengendalian internal dapat membantu suatu entitas pencapaian kerja, membantu memastikan pelaporan keuangan dapat diandalkan, kemudian membantu memastikan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu penting loh, peraturan perundang-undangan tuh. Kemudian menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Selain kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan Cusu di sini, pengendalian internal dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Tapi pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka.
Tapi pengendalian internet tidak dapat mengubah manajemen intern buruk yang baik. Nah, ini di sini poinnya. Pengendalian internal tidak dapat mengubah manajer internal yang buruk menjadi baik. Itu poinnya. Dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Nah, kontrol internal juga tidak menjamin keberhasilan sebuah perusahaan, tapi dia hanya menunjang seperti itu. Evaluasi keefektifan pengendalian internal. Meskipun Choso menekankan pengendalian internal sebagai suatu proses, namun keefektifan dari pelaksanaannya dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika defisiensi pengendalian internal telah dikoreksi atau dibetulkan pada saat pelaporan, Choso menyetujui apabila laporan manajemen pada pihak luar menyatakan bahwa pengendalian internal telah berjalan efektif. Nah, ini bagaimana mengevaluasi ya proses pengendalian internal. Bagaimana pelaporan masalah pengendalian internal? Nah, jadi bagaimana Cusu melakukan pelaporan masalah pengendalian. Cusu mendiskusikan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi defisiensi pengendalian internal. Cusu merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisiensi untuk segera melaporkannya kepada atasan langsungnya. Namun jika informasinya sensitif, maka perlu adanya jalur khusus penyampaian informasi. Nah, ini bagaimana pelaporan masalahnya. Oke, untuk Cusu sekian. Kira-kira apabila ada teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di grup WA atau chat personal ke saya. Terima kasih, selamat siang.